Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan Tumenggung Gardika dan Senopati Kendala, dua orang tokoh tinggi bekas pejabat Keraton Madangkara yang melarikan diri dari perang besar di Bukit Tiban, telah sampai di pusat kerajaan Niskala. Demi untuk menghindarkan hal-hal yang sekiranya dapat menggagalkan rencana mereka, maka mereka memutuskan pada waktu malam hari mereka akan menyusup ke dalam istana. Dan berkat pengalamannya yang banyak, mereka berhasil menyusup ke istana tanpa diketahui seorang pun. Lihat, Kanjeng, ada apa? Ada lampu. Mana? Itu, ruangan sebelah sana. Lampunya masih menyala. Pasti ada orang yang masih bangun di ruangan itu. Itu ruangan kerja Tumenggung. Mungkin dia belum tidur. Mari kita datangi. Ya. Siapa kalian? Kartagana, kau lupa padaku. Siapa? Ya. Aku mengerti kau pasti heran, bingung dan panik. Tengah malam ada tamu masuk ke kamar kerjamu. Dan kenapa tamu tak diundang sampai bisa masuk ke dalam istana? Begitu bukan? Tenanglah, duduklah, tidak usah berdiri. Nah, pandanglah aku, awasilah dengan seksama. Kau seperti Gardika. Ya, akulah Gardika, Tumenggung Gardika, penguasa kerajaan Madangkara. Gardika, kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Panjang ceritanya, Kartagana. Nanti aku ceritakan. Sekarang siapkan dulu air panas. Kami ingin mandi. Lalu makanan. Kami lapar. Beres. Kenalkan dulu. Ini Senopati Kendala. Daulat Kanjeng Tumenggung Kartagana. Terima kasih. Jangan ribut-ribut. Nanti penghuni istana bangun semuanya. Emban-emban saja yang dibangunkan. Baik. Begitulah ceritanya. Kenapa kami sampai di sini pada tengah malam seperti maling ayam? Siapa
Brahma? Pemimpin pemberontak itu. Anak tiri Tumenggung Ardalepa. Hah? Tumenggung Ardalepa, pejabat tinggi Mahkamah Agung di pusat kerajaan kita. Iya, benar. Putra dari istrinya yang sekarang. Istrinya yang sekarang namanya Gayatri. Ya, aku tahu. Katanya orang Madangkara. Benar. Nah, sebelum menikah dengan Tumenggung Ardalepa, dia sudah punya anak laki-laki, yaitu Brahma. Oh, kalau begitu kakak tirinya Dewi Mantili. Benar. Lalu Dewi Mantili sendiri bagaimana? Bukankah dia juga berada di kerajaan Madangkara? Dia pun ikut berontak. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putra negeri Madangkara. Jadi wajar kalau ingin menghirup udara kemerdekaan. Memang kita bisa mengerti keinginan mereka. Tapi kita sebagai bangsa Kuntala diperintahkan untuk menumpas setiap usaha yang menjurus kepada kemerdekaan kerajaan yang kita jajah. Benar, tapi kau gagal. Aku itu. Maka dari itu, aku minta perlindungan padamu. Aku mau saja, karena kau temanku. Tapi bagaimana dengan pusat? Pasti mereka akan tahu kau melarikan diri dan minta perlindungan padaku. Dan aku pasti disalahkan kalau tidak memberi laporan ke pusat. Boleh kau lapor ke pusat, tapi hanya kepada Tumenggung Raksa. Ya, aku mengerti. Sebab Tumenggung Raksa adalah seorang pejabat tinggi yang berpengaruh dan yang menjadi tertua kelompokmu. Nah, syukurlah kalau kau mengerti. Baiklah, Gadika. Aku akan menghubungi Tumenggung Raksa. Daulat yang mulia. Ada apa lagi? Ini pakai yang mulia segala macam, Kotawa? Saya harap kali ini Anda tidak boleh menolak. Menolak apa dulu? Semua tokoh-tokoh utama kita mendesak Anda untuk menjadi raja. Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas? Anda selalu begitu, dan pasti akan menunjuk saya. Tidak, Brahma. Jangan suruh saya jadi raja, karena itu bukan cita-cita saya. Sebenarnya setelah perjuangan ini selesai, saya ingin kembali ke pekerjaanku yang dulu, menjadi pedagang. Tapi atas permintaanmu, maka aku mau tinggal di dalam keraton. Kalau begitu jangan kepalang tanggung. Kau harus menjadi orang kedua. Patih? Ya, kau harus jadi patih. Mana pantas aku jadi patih? Aku pun tidak pantas jadi raja. Nah, marilah kita yang sama-sama tidak pantas ini untuk menjadi raja dan patih. Iya, baiklah. Terima kasih, Kotawa. Patih Kotawa. Iya, Brahma. Sri Baginda. Aku rasa tidak akan lama lagi akan ada kabar dari Tumenggung Raksa di pusat kerajaan Kuntala. Kita ini jadinya seperti pensiunan. Makan, tidur. Mending kalau boleh jalan-jalan keluar, melihat-lihat keramaian ibu kota kerajaan di skala ini. Tapi tidak boleh. Jadinya seperti kena tahanan rumah. Sabar, Kendala. Percayalah padaku. Aku orang kepercayaan Tumenggung Raksa. Pasti kita akan bebas dari tekanan batin ini. Sebab Tumenggung Raksa, tokoh yang paling berpengaruh di pusat kerajaan Kuntala. Berpengaruh mana dengan Tumenggung Ardalepa? Sama. Sama? Ya. Tumenggung Raksa dan Tumenggung Ardalepa adalah dua orang tokoh terkemuka yang menonjol di pusat kerajaan Kuntala. Tapi mereka tidak pernah bisa akur. Aku sendiri tidak tahu sebabnya apa. Yang jelas, mereka berdua selalu bersaing,
sehingga pemerintahan kerajaan Kuntala terbagi dua. Kelompok Tumenggung Raksa dan kelompok Tumenggung Ardalepa. Sri Baginda Maharaja Kuntala sendiri bagaimana? Sri Baginda Maharaja Kuntala adalah seorang raja yang arif. Tidak pernah membeda-bedakan abdinya. Semua mendapat perlakuan yang sama. Iya. Tapi dengan adanya pemberontakan bersenjata ini, kedudukan Tumenggung Ardalepa pasti goyah. Bukan goyah lagi, Kanjeng. Terancam. Seperti pemimpin pemberontak itu anaknya sendiri. Iya. Aku kira begitu. Kartika. Nah itu Kanjeng Tumenggung Kartakena. Pasti ada kabar penting. Beruntunglah kau, Kartika. Sudah ada kabar dari Tumenggung Raksa, dari pusat kerajaan Kuntala. Oh iya? Bagaimana kabarnya? Ini suratnya. Cepat kalian berdua ke sini, langsung menuju ke rumahku. Gunakan taktik prajurit rahasia, supaya tak seorang pun tahu kedatangan kalian. Raksa. Syukurlah Tumenggung Raksa sendiri yang menyuruh kami. Kalau begitu, secepatnya kita berangkat, Kanjeng. Tentu saja, Kendala. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ingat pesan beliau. Kalian harus mempergunakan taktik siasat prajurit rahasia. Persis seperti ketika aku datang ke sini, bukan? Tak seorang pun tahu kami masuk ke dalam istana. Bahkan kau sendiri sampai pucat waktu itu. Ya, kau memang hebat, Kartika. Nah, Kartakana, hari ini juga kami akan berangkat ke pusat kerajaan Kuntala. Ya, selamat jalan. Lihatlah, Kakang Brahma. Rakyat berjubel-jubel. Alun-alun yang luas itu seakan-akan menjadi sempit. Tidak cukup menampung ribuan rakyat yang ingin menyaksikan penobatan Kakang menjadi raja. Ayo, Kakang Brahma, kok bengong saja? Cepat naik ke atas panggung kehormatan. Iya. Mana Kutawa? Ini di dekatmu. Kau juga naik. Iya. Wahai rakyat Madangkara yang kami cintai, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi kita semua, sebab akan menyaksikan penobatan seorang raja. Inilah Brahma Kumbara. Mulai hari ini, Brahma Kumbara menjadi raja kerajaan Madangkara, bergelar Sri Baginda Maharaja Madangkara keempat. Saudara-saudaraku sekalian, Daulat Tuanku. aku telah dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dan selama 7 hari 7 malam, kita semua bersama rakyat telah mengadakan pesta untuk merayakan hari bahagia itu. Kini semuanya telah usai. Maka mulai hari ini kita siap kembali untuk bekerja. Daulat Tuanku. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kehendak saya, yaitu mengangkat sahabat sejati saya yang termasyhur dengan sebutan Juragan Kotawa untuk menjadi wakil saya dengan pangkat patih. Majulah, Kotawa. Daulat Tuanku. Disaksikan oleh para sesepuh kerajaan Madangkara serta para tokoh pimpinan pemerintah kerajaan Madangkara, maka saya menobatkan Gotawa menjadi Paduka Mahapati Gotawa.
kemenangan adalah sesuatu yang didambakan setiap insan. Namun hendaknya kemenangan itu tidak membuat kita lupa diri dengan sebutan mabuk kemenangan. Akan tetapi jadikanlah kemenangan kita ini untuk menjadi cambuk agar bekerja lebih giat lagi. Sebab pekerjaan besar yang terpampang di depan mata kita sekarang ini menunggu tangan-tangan kita. Dan tak kalah beratnya dengan perjuangan kita dulu. Yakni kalau dulu kita berjuang melawan bangsa asing yang menjajah tanah air kita, maka sekarang kita pun berjuang. Tapi perjuangan kita sekarang ialah membuat kerajaan kita yang tercinta ini menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa, sehingga rakyat hidup sejahtera. Marilah saudara-saudaraku, kita bekerja bahu-membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Betapapun sulitnya pekerjaan yang akan kita hadapi, kalau kita bersatu, saya yakin kita pasti berhasil. Sekianlah pengantar kata di dalam musyawarah besar ini. Kita harus hati-hati. Jangan sampai seorang pun melihat kita. Iya, Kanjeng. Tapi yang mana rumah Kanjeng Tumenggung Raksa yang ditulis di dalam surat itu? Rumahnya yang resmi ada di dalam lingkungan keraton. Yang akan kita datangi adalah rumahnya yang lain, tempat dia beristirahat. Nah, jalan terus. Nanti di sana ada simpang 3. Kita belok ke kanan. Nah, itu. Di atas tanjakan sebelah sana itu rumahnya. Iya. Masuklah, Gardika. Beliau sudah tahu kita datang, padahal kita bersembunyi. Makanya kau jangan main-main sama dia. Ilmunya sangat tinggi. Iya, Kanjeng. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa, hamba Kendala mengaturkan sembah. Aku terima. Daulat Kanjeng. Kau kurus, Gardika. Maklumlah, 10 hari keluar masuk hutan. Enak jadi pelarian. Tidak, Kanjeng.
Kau bikin malu saja, Gardika. Sama pemberontak kalah. Mau dikemanakan muka kita sebagai bangsa Kuntala, bangsa yang besar? Ampun, Kanjeng. Sesungguhnya lah pemberontakan itu terlalu kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari bangsa Kuntala, bukan? Ampun, Kanjeng. Seharusnya kau dihukum. Tapi karena ada kelainan di dalam tubuh pemberontak itu yang menyangkut nama seorang tokoh terkemuka di dalam pemerintahan kerajaan Kuntala, maka aku akan menjamin kau bahwa kau dan... Kau siapa? Hamba Kendala, Kanjeng, Tuanku. Apa pangkatmu? Senopati, Kanjeng. Senopati kok tidak becus perang? Ampun, Kanjeng. Nah, aku akan menjamin kau dan Kendala bebas dari hukuman. Karena jaminanku kuat. Sebab kau yang tahu langsung bahwa anaknya Tumenggung Ardalepa yang jadi pemimpin pemberontak. Terima kasih, Kanjeng.